itu enak. Alif lam mim, silakan. Alif lam mim. Waktu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Ji, Merdeka. Waalaikumsalam, Merdeka. Loh, kenapa sekian lama baru naik sekarang? Aduh, nunggu momen-momen yang pas lah, Mister. Mister, Iya, aku iya, iya, izin, iya, 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 iya. Oke, aku oke. izin. Nanti Apa yang Anda aku ketahui DM, hari ini? aku kasih nomor WA aku atau Mister Ji nanti bisa bisa kasih nomor WA Mister Ji. Nanti kita komunikasi di Boleh. jalur hijau aja ya. Boleh, 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 boleh. Ini kan Siap. untuk entertain, entertain, boleh entertain di sini boleh. Oke. Itu Kalau yang serius-serius DM WA, gitu ya. betul sekali, Mister G. Kalau Nah, yang itu. sifatnya privasi, rahasia, ya kan sebaiknya kita di jalur hijau, ya kan? Oh iyalah, kita harus juga menjaga bagaimana kita bermain media sosial, oke? Betul, Mister G. Ya, semoga Mister G Nah, kalau sehat-sehat selalu, tetap semangat ya, Mister. Nih ngomong-ngomong, aku mau turun sebentar. Aku mau ngisi data ah, dulu, ya kan? Ini ada notifikasi. oh, Tinggal 10 MB lagi. Aku mau turun dulu, mau paketin dulu, oke? Nanti aku naik lagi nih. oke, oke. Oke, 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 oke. Nggak apa-apa, Oke. kita maklumi, kita maklumi. Yang Ya, penting kita kawan-kawan. sudah ketemu di Ya, sini ya. oke. Ingat nanti ini naik di YouTube loh ini loh. Oh, siap, siap. Nanti aku langsung DM deh, Ya. ya. Ya, ya, oke, siap. Makasih, makasih. Oke, sama-sama Ya, Miss Suci. Assalamualaikum. sama-sama. Oke. Ayo temani aku, teman-teman. Ini ada ini ada Rani. Rani itu biasanya nggak mau ngomong sama aku. Susah. Aku panggil temanku dulu yang cerewetnya minta ampun. Hahaha. Bram Mayer. Halo Bram Mayer. Halo, Assalamualaikum. Halo Brahma. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi halo. wabarakatuh. Ya, Ya, numpang pas lagi lewat jadi numpang mampir sebentar. yang Boleh mau penting jangan komen sedikit, numpang. boleh. Boleh kok. Boleh, 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 boleh. Aku kasih ini aja pandangan lah, kan kita semua lihat dari berita ya. Ya, Pertama begini, saya sebagai masyarakat kecewa ke KDM. satu, ya. Kenapa dia kecewa KDM? Bapak lihat di VT-nya itu dia sudah menjudge Ririn itu pembunuh. Dari statementnya ya. Yang kedua dia sudah menjudge bahwa Ririn mengambil uang pensiun 500 juta Ahmad Yani. Padahal KDM belum ketemu Ririn. Itu warga dia loh. Kayak itu saya lihat dari VT-nya kan. Dia sudah bilang dan dia bilang Ririn mengambil uang pensiun 500 juta Ahmad Yani. Tetapi Ya, sebenarnya ya otaknya itu Ahmad Yani. Pintar sekali. Kenapa? Pensiun itu cair kan ada foto Ahmad Yani tanda tangan. Kalau ya, enggak nggak mungkin cair itu. Berarti kan Ahmad Yani ya ada. toh. Iya kan? Ya. Ahmad Yani itu hidup, dia tanda tangan. Saya lebih percaya itu ketika Tony RM mencerita itu versinya yang Tony RM itu dari Priyo sama yang kedua ya, BAP kedua apa statement kedua lah. Waktu Mm-mm. ketemu di warung makan sebelum hari H itu kan ini si Ahmad Yani memberikan handphone ke Priyo. Itu sebenarnya Prionya mau dijebak jadi pelaku itu. Masuklah si Ririn di situ, itu menjadi kacau skenarionya, ya kan? Jadi gambarannya ya Ririn ini korban. Ini pinter ini pinter nih. Ini Sebenarnya dari Ririn korban kemarin-kemarin ini. saya mau ngomong begini tapi nggak enak kan aku hostnya ya nggak? Iya, makanya saya kan berpendapat kan. Jadi ini Ya. apa caranya sama, cara waktu mencairkan pensiun tuh hanya lewat handphone aja, kirim WA, kirim ini, kirim Mm, WA kan, tidak pernah ketemu sama Ririn pun nggak ketemu. Tapi foto mm. itu menandakan bahwa dia ada tanda tangan itu. Waktu pencarian itu tuh kan ada foto Ahmad Yani tanda tangan. Kalau nggak mungkin tuh Iya. cair uang. Itu 2000 berapa tuh? 18 apa 2000 berapa tuh yang pencairan? Itu pola yang Ya. sama dipakai ke pembunuhan ini. Handphone dikasih ke Prio. Mm. Komunikasi lewat handphone yang sekarang udah hilang itu. Ya, Oh ya, 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 ya. otaknya itu Ahmad Yani. Udah nanti polisi cari aja lah.
Begitu kalau yang Prio bilang belakangan ini nggak masuk di akal. Mana mungkin tuh tadinya alat pembunuh tuh pipa dibuang ke kali tiba-tiba kayak palu. Gimana ceritanya? Tapi untuk kita Ya, ya, ketahui bahwa polisi ya. itu jago. Buat BAP itu polisi jago. Udah gitu aja. Saya cuma bilang gitu aja. Gitu Oke, aja Bram. statement Oke, saya, Bram. Pak Mr. Ji. Itu aja statementnya. Ya, sabar dulu, Bram. Sabar dulu, Bram. Minum dulu, minum dulu. Siap, siap. Kita masih lama nih durasinya nih. Siap, Malam mingguan siap. soalnya. Siap, Malam siap. mingguan, ya. Oke. Oke, teman-teman boleh berbeda, tapi jangan mengatakan pret, prot, prul, ngibul, apalagi jangan-jangan. Coba kamu bicara di sini. Apa yang kamu narasikan itu baru cerdas. Kalau cuma nulis, anak-anak kecil tuh bisa nulis ngibul, nulis bohong, nulis apa itu bisa, anak kecil bisa. Tapi ayo narasikan seperti ini, seperti Bram naik. Ayo naiklah, naiklah. Tunjukkan bahwa kau tuh ada dan kamu manusia. Gitu ya. Oke. Saya sapa dulu ya. Bram, santai dulu Bram, santai Bram ya, santai ya. Ada Oke, siap. Rani Amru. Selamat malam Rani Amru. Wah ini terakhir-terakhir nih pasti bilang, iya Mr. Z gitu. Naura, halo Naura. Susah teman-teman. Ayo, nih yang naik siapa nih? Selamat. Terima Ayo kasih atas Rani. undangannya. Ya, bicaralah, bicaralah. Ayo. Terima kasih Mr. G atas Oh, undangannya. loh, ngono tok. Assalamualaikum Mr. G dan kawan-kawan. Terima kasih undangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ibu Jelita mana ya? Aku pengen denger statementnya Bu Jelita nih. Oke banget nih mewakili emak-emak. Mana cerita kirim dong, kirim ke cerita. Kirim. Oke, oke. Ada yang perlu Rani Amru sampaikan? Aku sih penasaran sih sama materi hari ini sih. Itu dulu sih pengen Udah denger. materinya Ririn pelaku utama. Kata Priyoda itu materinya. Oke, waduh. Kan hakim belum menentukan tuh. Kok udah Ini nyata? loh materi. Makanya kita perdebatkan. Rani Amru, kamu dari mana aslinya? Aslinya? Jaksel, Jaksel, Jakarta. Jaksel, Jaksel, Jakarta ya. Jakarta Oke, Selatan. oke. Saya Jaktas, saya Jaktas. Apa itu Mr. G? Jakarta atas. Aku Jakarta Selatan sih. Ngono loh, aku suka banget kalau Mr. G ngomong ngono loh. Aduh, mantep banget. Bercanda ya teman-teman. Ini masih apa Iya, namanya? betul. Masih waktu-waktu bercanda ya teman-teman. Iya Coba mana ini Ibu Jelita? Aku seneng banget. tunggu dulu, sabar. Ini siapa dulu Naura? Naura asli Indramayu loh. Disapa dulu dong, Naura. Apa sih? Oke, ini Naura. Suara. Suara, suara, suara. Saya nggak dengar suaranya. Suaranya, suaranya putus-putus. Kenapa ya? Oke, suaranya putus-putus. Saya nggak dengar. Tapi tetap saya ini ya. Ini ada Win, naik Win. Winona Rider naik ya.
Ya. Halo, Assalamualaikum, Mr. Ji. Hey, waalaikumsalam Winona, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mister. Assalamualaikum juga untuk Kak Rani, Kak Bram, Kak Naura, dan yang baru masuk, Bang Ira. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, oke. Saya ucapkan dulu selamat datang Bang Iren. Bang Iren nih saya lihat ada di Komal sana, nggak apa-apa. Ya, asik juga jadinya ya kan. Yang penting bebaskan Ririn, hukum mati Priyo. Iya, Tapi ini statementnya Bang Eri nih. Setuju, Has. setuju, Bebaskan setuju. Ririn, hukum mati Priyo. Jangan, jangan begitu gak enak. Kok ada suara-suara gitu ya? Suara opo iku? Itu ada yang tepuk tangan, dia woi gitu. Berarti Bisa netizen, Kamu ya? berarti netizen setuju dengan yang kubilang tadi. Coba ulangi lagi suaranya seperti apa? Coba ulangi. Aku Bebaskan Ririn, hukum mati Priyo. boleh bernarasi sedikit nggak, Mister, sebelum nanti aku turun? Lanjut. Boleh. Di mute dulu teman-teman yang lain. Silakan Winon Rider. Ya, terima kasih waktunya, Mister Ji. Jadi ini mungkin di luar daripada tema ya. Nanti baru kita akan masuk ke tema. Ketika Boleh. saya menyoroti peristiwa Pauman ini, saya banyak sekali melihat betapa banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di dalam proses penyelidikan dan penyidikan ya. Gitu. Dan ketika saya soroti kinerja dari perangkat hukum ini, mengapa selalu pada saat proses belum selesai, kerja mereka tidak menerapkan standar scientific crime investigation dan banyak hal lagi. Lalu mengapa kemudian berkas-berkas tersebut dengan mudahnya bisa diberikan kepada JPU? Dan yang saya lihat kembali bahwasanya mengapa selalu JPU itu dengan mudah tanpa diteliti menerima begitu saja berkas-berkas tersebut gitu. Itu satu hal. Nah, faktanya yang kita lihat ternyata banyak sekali kan yang tertinggal atau memang sengaja ditinggal. Dan itu menurut saya bukan rahasia lagi. Hal itu selalu dijalankan, dimainkan, dilakukan gitu loh, Mr. Ji. Lalu di dalam tema ini bisa dibacakan, Mr. J. Agak kecil tulisannya. Priyo mengatakan bahwa Ririn pelakunya. Nah, hal ini kan ya, hal ini dikatakan sama dia ini kan di pertengahan persidangan ya kalau nggak salah. Padahal di awalnya jelas dia mengatakan bahwa pelaku-pelaku itu ada 4 nama kan. Seperti itu. Kalau yang saya lihat kan awal penyebutan nama-nama itu dari Priyo. Betul nggak, Mr. J? Betul. Itu Betul kan? egonya bisa dikecilin. Baik, Bisa nggak? baik, baik. Sekarang Nah, sudah. Oke. Sekarang sudah, Mr. J. ya, Masih. silakan. Oke. Ya, egonya itu bergema. Oh, iya. Oke, saya lanjut ya. Iya, silakan. Dalam hal ini yang saya lihat memang ada semacam konspirasi, Mr. J, gitu. Hal ini dilakukan ya mungkin pertama-tama untuk membentuk stigma atau opini di mana agar 4 orang yang pertama kali disebutkan itu hilang.
Kalau menurut saya seperti itu, Mr. J. Jadi inti poinnya, saya melihat di dalam peristiwa Pak Oman ini banyak sekali kejanggalan, dan itu memang harusnya sih gelar perkara ulang kalau menurut saya, Mr. J. Gitu, ini tidak bisa dibiarkan, dan saya berharap hakim bisa memutuskan peristiwa ini dengan objektif. Seperti itu, Mr. J. Ya, mungkin kawan-kawan yang lain bisa menambahkan narasi saya. Seperti itu aja, Mr. J. Terima kasih. Baik. Baik, jadi kemarin juga kita sudah bahas ya teman-teman, ada ahli hukum pidana yang mengatakan bahwa proses penyidikan ini kurang profesional, dan ini juga sudah disoroti sama ahlinya. Bagaimana tidak, karena ya inilah, kita saja di luaran ini, kita ini orang-orang luar ya, kita ini orang-orang luar pun mengatakan pro dan kontra. Oke, tidak perlu dijelaskan bagaimana, yang jelas tadi Winona mengatakan bahwa kok semudah itu ya menyerahkan ke kejaksaan, kemudian kejaksaan mengatakan lengkap dan sebagainya. Mungkin ada mekanisme yang kita tidak tahu, tapi apapun itu adalah hasil akhir. Hasil akhir adalah di persidangan. Faktanya di persidangan dinamikanya ya menjadi pro dan kontra. Itu sih menurut saya. Terima kasih Winona. Nanti kalau ada narasi lagi nanti disambung ya lagi ya. Baik, Mr. J. Oke, tenang, tenang. Di sini aja. Coba nanti diperbaiki dulu ehonya, karena teman-teman di bawah ternyata peduli dengan ehonya itu. Peduli dengan ehonya. Oke, sekarang kita ke abang kita ini, Abang Erin. Halo, Abang Erin. Jangan ini Abang Erin, jangan. Malam Mr. J. Ya, silakan. Silakan, Oh, Bang Erin. narasi. Lihat dong, itu pembukaan. Oke, aku memulai ketika Prio mengatakan bahwa dia hanya membantu menguburkan. Iya kan? Ya, Tetapi yang membuat aku langsung ketidakpercayaanku tinggi terhadap Prio, apakah benar dia yang menguburkan? Kenapa? Ketika Prio bersaksi bahwa yang dikuburkan pertama adalah almarhum Pak Haji, baru ditimpa. Tetapi kenyataan yang ditemukan di atas adalah Pak Haji. Di situ langsung saya berpikir, Prio sudah tidak benar. Dia dengan kekeh mengatakan ke penyidik bahwa saya membantu menguburkan. Dan kesaksiannya di persidangan mengatakan yang pertama di bawah adalah Pak Saroni. Yang ayah siapa? Yang ayah, yang kakek. Ya, Pak Saroni. Tetapi kenyataan Pak Jul yang pertama menemukan pahanya Pak Saroni di atas. Benarkah Prio turut menguburkan? Atau mohon maaf, apakah ada yang membongkar membalik-balikkan lagi itu? Tetapi aku lebih yakin, karena Prio mengatakan dia menguburkan, yang pertama dikubur adalah Pak Saroni. Kenyataan jenazah yang ditemukan di atas adalah Pak Saroni. Artinya keterangan Prio selalu kuragukan setelah pernyataan itu. Boleh teman-teman simak kesaksian Prio di persidangan dan kesaksian penemu, mohon maaf, mayat pertama Pak Julhepri itu beserta istrinya. Sangat tegas Pak Jul mengatakan jenazah di atas adalah Pak Saroni.
Sangat tegas pula Priyo mengatakan jenazah yang ditanam pertama Pak Saroni. Kenyataan jenazah pertama sesuai ditemukan adalah Pak Saroni. Yang paling membuat saya tak percaya, benarkah Priyo yang menguburkan? Atau dia membawa narasi? Naskah siapa yang dia bacakan? Bukankah sidang pertama dia langsung membantah bahwa ada keterlibatan beberapa orang itu kan? Iya. Sementara Mr. J ya kan, pada sidang biasanya terdakwa membacakan apa yang dituliskan oleh penasihat hukumnya. Betul Mr. J? Betul sekali, itu namanya Dan di perlawanan. situ Pak Tony belum terlibat. Kalau saya katakan sesuai dengan itu bahwa terdakwa membacakan perlawanannya atas dasar tulisan daripada pengacara, penasihat hukum. Nah, ketika dia membacakan, ya saya berpikir seperti itu hukumnya. Bahwa terdakwa pasti membacakan apa yang disampaikan penasihat hukum. Tapi kalau aku nengok ini bos, ini sinetron ini. Makin lama, makin kemari, makin lucu kita ngikutinya. Iya kan? Aku itu aja bos. Setelah itu aku nggak yakin Priyo. Bagaimana kata orang dia polos? Bos, seseorang yang mengatakan kalau dia terlibat, mengatakan turut membantu, dia tahu hukumnya ringan. Gimana orang polos kayak gitu? Dengan dia mengatakan saya turut membantu, dia berharap juntonya yang dia dapat. Peran turut serta. Takutnya dia lebih iblis dalam pengeksekusian itu. Ya, Kenapa bos? Oh, lanjut bos, biar nanti ada lagi apanya. Itu dulu aku. Berdasarkan itulah aku tidak percaya sama Priyo. Lanjut bos. Lanjut dulu kan, kalau belum selesai dilanjut dulu. Oh, lanjut lagi. Oke. Katanya Priyo ketika di penyelidikan dipukulin. Saya sudah tegaskan, saya akui memang saya katakan membantu menguburkan. Tetapi karena saya disiksa untuk mengakui, saya akhirnya seperti itu. Tetapi kenyataannya kata Pak Ruslandi tidak ada penyiksaan. Ketika, iya kan? Bang Itu Erin, PH-nya loh, PH yang mendampingi dia. Bisa dia tipu PH-nya. Saya disiksa padahal PH itu mendampingi dia loh. Iya kan? Dan PH mengatakan tidak ada penyiksaan terhadap Priyo ketika di BAP. aduh. Dan satu bos, Kapolres kena prank. Ya. Begitu senangnya Kapolres menyatakan bahwa, ya penyidik meyakini mereka berdua ya, bahwa mereka berdua mengeksekusi B di belakang rumah. Tiba-tiba setengah persidangan diruku bos. Ngeri nih. Pemain ini dua-dua ini. Kalau dua-dua ya. Tetapi sampai sekarang Ririn mengatakan bahwa dia tidak di TKP. Yang mengatakan di TKP Priyo. Ya. Secara tidak langsung apapun dia tahu peristiwa itu. Tetapi yang membuat aku tak percaya menguburkan itu bos. Pertama Pak Saroni katanya yang dia jatuhkan ke dalam lubang itu. Baru ngikut entah Ewis entah ngikut lah ya kan. Artinya kan Pak Saroni itu harus terakhir ditemukan kan. Ya. Kenyataannya Pak Jul, suaminya Emma yang sama-sama membongkar itu kuburan, yang pertama di atas itu Pak Saroni.
Oke. Itu pekerjaan dia loh katanya. Saya yang menguburkan. Tapi dia nggak tahu. Atau memang dia tidak menguburkan. Membaca naskah. Itu dulu, Os. Nanti jadi tambah ngawur aku, Os. Lanjut. Loh, kok tambah? Kok tambah? Ini kita aslinya kok, Nah, memang itu begini. dulu aku maksud. Ya kan terprengnya Oke. seorang Kapolres menyatakan bahwa jam 1 malam kedua terdakwa membawa B ke belakang rumah dan dieksekusi di belakang rumah. Setelah itu keduanya masuk ke rumah untuk mengeksekusi yang 4 lagi. Setengah main, tiba-tiba eksekusi si B itu di ruko. Kapolres itu konferensi pers menyatakan itu memang sebelum ditemukan, mungkin masa-masa pertama. Tetapi keyakinan itu yang dibawa sampai P21, sampai dakwaan. Tiba-tiba muncul barang di ruko. Siapa yang terprank? Semua penyidik terprank, PH terprank. Karena PH-nya juga saya tanya, apakah Priok pernah mengatakan bahwa kejadian di ruko ada? Nggak pernah katanya. Oke. Jadi Oke, dasar Bang itu Heri. dia, Bos. Ini kuanggap sinetron lucu-lucu lah dulu kan. Terlepas dari korban ya, kita bukan, sorry ya, saya bukan menganukan korban ya. Korban kita tetap duka cita dan kita bantu korban untuk mengungkap peristiwa ini terang benderang. Itu yang paling penting. Yang salah Sepakat. salahkan, ya kan? Yang benar dibenarkan. Sepakat. Itu dulu, Os. Lanjut, Os. Oke, sepakat. Sepakat. Bang Nasib naik dulu, Bang Nasib. Oke, sepakat ya. Saya senang nih kalau ada narasi teman-teman. Coba kita kosongkan dulu lah, nanti baru kita ini. Jadi susah kalau sudah cinta mati baru mau berpendapat, susah. Makanya saya bilang kosongkan dulu, masuk akal apa enggak, itu baru. Susah kalau sudah alhamdulillah ada yang ngefans sama saya satu, ya Allah, terima kasih Don Doro. Ini ada tulisannya nih, Don Doro nih. Ngefans sama Mister, alhamdulillah. Ada yang ngefans sama aku. Ya, biarlah yang satu pun nggak apa-apa, yang penting itu sudah perwakilan. Daripada saya ngomong ternyata nggak ada yang ngefans, ya percuma juga ya nggak. Terima kasih Don Doro. Seandainya kamu deket-deket sama saya ini, saya kasih es krim. Siapapun yang ngefans sama saya kasih es krim. Ayo. Tapi khusus Don Doro aja lah. Ayo Don Doro, kamu naik. Kamu kok tiba-tiba ngefans sama saya ini? Perintah siapa? Jangan-jangan perintah Aman Yani. Ayo. Alhamdulillah sudah ada yang ngefans. Don, Assalamualaikum. Don Doro. Halo. Suaramu berisik ya? Di tengah jalan ya? Halo. Halo. Lagi tes lu. Halo. Halo Don Doro. Halo. Halo Don Doro. Ya, Halo. nyimak terus. Salut. Oh, iya. Nyimak terus. Suara apa? Nah, jadi Os, aku membawa pemikiran netizen. Mari kita lihat kejanggalan-kejanggalan. Kita bukan mau membela ini itu. Untuk saat ini ya, sesuai dengan yang dipertontonkan sama kita.
Ya. Saya hanya membuka adanya kejanggalan terhadap hal ini. Kan itu dia. Bagaimana sesuatu yang sudah P21, yang alat bukti atau barang bukti palu nggak ada, bisa disusupkan sekarang palunya. Iya kan? Sekarang saya tanya teman-teman, jika benarlah CCTV itu memang Ririn sama Prio yang mengangkat jenazah, apakah itu membuktikan bahwa mereka pelaku? Belum tentu kan, Bos? Belum. Langsung ngomong dulu. Kalaulah benar itu, kenapa? Karena kejadiannya kan 29, 28, 29. Sementara Ya. jenazah diangkat besoknya kan? Ya. Iya kan, bukan di hari itu. Sementara yang kita dengar masih tentang Prio yang mengatakan yang mengeksekusi itu adalah siapa namanya? Ririn. Itu kan versi Prio. Ya. Kalau benarlah ada CCTV yang menunjukkan bahwa Ririn dan Budi berjalan kaki, Prio bawa motor menuju ruko. Kalau benar ya, Ririn tangan kosong, jalan melenggang ke ruko. Prio naik sepeda motor. Kalaulah mereka sampai ruko dan cerita-cerita, siapa yang ngasih palu ke Ririn? Satu. Ya. Ini aku pakai asumsi liar dan logika ngawur ini, Mr. J. Iya kan? Pakai logika. Siapa yang pakai ngasih? Nggak, aku istilahku asumsi liar dan logika ngawur. Ya. Nah, Silakan. siapa yang ngasih? Ya kan? Kalau dikasih pasti punya proses. Jangan-jangan Prio yang nyantap dari belakang. Karena patut diduga indikasi palu itu ada di sepeda motor. Di tangannya. Oke, kita lanjutkan. Kalaulah benar itu dieksekusi dan mereka pulang, palu sudah dibuang ke sungai, ke gorong-gorong. Jadi palu yang mana dipakai untuk eksekusi di rumah lagi? Ini kulihat kejanggalan, Mr. J. Katanya setelah eksekusi mau pulang ke rumah itu palu dibuang. Kejadian di rumah pakai palu lagi. Palu yang mana dipakai? Sementara palu sudah dibuang. Iya. Ini Pak Tony harus jeli di sini. Iya. Karena kita kan konsen sekarang kan terhadap peristiwa. Kalau Ahmad Yani itu segala macam nantilah itu. Karena sampai sekarang belum bisa dinampakkan. Cuma saya menghormati karena Pak Tony masih punya waktu untuk membuktikan ini ketika sampai keterangan si Ririn nantinya. Iya kan? Oke. Ayo kita dorong semangatnya Pak Tony. Kita harap keyakinan terhadap bahwa Ririn tidak ada di TKP bisa dibuktikan, kan itu. Iya kan? Untuk mengkantor. Kalaupun tidak, emang ada yang bisa melihat bahwa mereka berdua ini melakukan eksekusi? Nggak ada kan? Hanya keterangan orang ini saling bantah-bantahan yang membuat netizen agak ribut ya kan? Iya. Tapi yang kita mau dengar, Ririn sampai saat ini belum memberi keterangan tentang peristiwa itu. Prio sudah game. Keterangan yang kita lihat di persidangan itulah akhir daripada keterangan dia. Oke. Nah, apa yang harus disampaikan Ririn nanti? Itu yang mau kita dengar. Iya Ya. kan?
Kenapa CCTV yang ditunjukkan pun ketika ditanya CCTV ya seperti itu kami terima. Masa yang dipotong hanya CCTV yang diterima adalah yang tentang adanya Ririn dan Prio kan? Iya. Saya juga belum Coba tahu. Saya kasih belum. tunjuk lu CCTV. Gini, ya memang keyakinan kita di sidang tapi belum kita tonton ya kan? Tapi sesuai CCTV yang ditonton di laptop, yang ditonton para pihak, hakim, jaksa, Prio, PH Prio, dan penyidik yang menerangkan tentang isi itulah yang kita dengar ketika persidangan tanpa kita melihat visualnya ya kan? Ya. Jam sekian, ini sekian, jam sekian, ini sekian. Ya kalau bagi kita memang ya kurang anu juga. Kenapa? Kenapa ketika ada orang masuk jam 5.01 itu ditunjukkan CCTV itu di belakang hakim? Kenapa ketika mobil rusak ditunjukkan CCTV itu di belakang hakim? Nah, kenapa keterangan tentang ruko ini nggak ditunjukkan di belakang hakim? Iya, iya. Iya kan? Iya, iya. Nah, itu yang kejanggalan-kejanggalan yang aku lihat ini sinetron ini. Perang PH ini Mr. J. Iya kan? Salah, jangan bilang begitu. Jadi begini, kalau sudah mengatakan ini sinetron ini kan, tadi bilang begitu toh. Jadi perang sutradara ini kan begitu. Iya bos. Terlepas dari 5 korban ya teman-teman di bawah, saya bukan melecehkan. Perlakuan terhadap 5 korban inilah yang disinetronkan. Karena apa? Kalau teman-teman agak lebih kritis lagi, pasti akan banyak teman-teman lihat kejanggalan. Pasti. Ini, ya, oke, tahan dulu Bang Eden. Ini Doro, kamu tuh sudah di atas, kok minta naik up. Saya bingung Doro. Kamu tinggal ngomong aja kalau mau ngomong. Tadi kan sudah tak kasih kesempatan ngomong. Kamu nggak ngomong, malah open cam. Udah pernah main TikTok seperti ini belum? Jangan tapping ya, jangan tapping. Dari fake. Sebentar, Dudu Cirebon, Cirebon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Mr. G. Ya, Dudu, ya. Silakan, Anda. Sehat, Mr. G. Gimana kabar? Alhamdulillah, sehat. Sebelumnya saya kan gini biar dapat es krim ya. Saya tuh ngefan banget sama Mr. G itu. Wow, es krimnya sudah meleleh, cuma satu tadi. Waduh. Aduh. Oke, silakan Bang Dudu. Ya, gini, kalau saya sih gini pernah punya pengalaman ya. Apakah yakin kalau orang sudah masuk, anggaplah di sel, berpikir gitu, bisa berpikir gitu loh. Kalau nggak ada dalang gitu kan. Saya pernah yang namanya orang lagi di dalam itu, jangankan untuk berpikir, untuk dirinya sendiri itu sangat sulit sebenarnya untuk berpikir tuh. Mau bikin karangan cerita atau seperti apa menurut saya nih, awal nih. Ririn berkata kalau nggak ada doping, menurut saya kita ada doping tuh. Ya. Kayak Prio pun sama. Sebenarnya untuk berpikir bagaimana dia mencari alasan apa sebenarnya susah, dia tuh bingung untuk memikirkan dirinya sendiri menurut saya. Ya. Kalau saya dilihat dari kronologis semuanya pelaku, semua menurut saya itu tuh udah jelas pelaku semua. Oke, sepakat. Saya pernah ngurus kasus terbilang yang sudah ada di dalam sel, saya tanya, kamu di dalam ini berpikir gimana? Dia tak di dalam sel aja ketakutan, udah jelas. Apalagi untuk berpikir, aduh saya di dalam tuh nggak enak, aduh kalau ya ada merasa menyesal, apa kan untuk berbicara pun sulit sebenarnya. Nah, tetapi dari dorongan atau antara dua belah pihak, antara Ririn sama Prio, mungkin ya gambarannya
Ini gimana nih? Misalnya kan ke waktu itu disatukan menurut pendengaran ya, cerita itu disatukan. Nah, mungkin disitulah dia asal bicara. Ada salah satu kesempatan mungkin karena untuk di kambing hitam ada Pak Aman Yani. Mungkin seperti itu. Apalagi ada ya dorongan dari Kang Tony ya kan. Mungkin dia bisa berbicara tuh karena ada ya Kang Tony lah intinya apa ya gimana menurut saya tuh apa sih ya? Bilang kalau kata saya mah udah jelas itu dua-duanya pelaku semua intinya gitu loh. Gitu. Karena apa? Gimana lagi mau apa lagi yang di kambing hitam kan lagi semuanya udah terlihat dan kebuktian seperti itu. Itu loh Mr. J. Jadi kita kayak dimainkan, emang kita kayak seolah-olah kita di prank gitu loh. Mr. J. Aduh. Ya, Lagi minum es krim tadi nih, lagi makan es krim tadi. lagi dengerin Bapak selesai bicara baru saya gantian toh. Iya, jadi kayak gitu Mr. J. Jadi banyak kata orang banyak kejanggalan. Kalau menurut saya sih tidak ada keganjal-ganjalan lagi. Ponis aja udah langsung dua pihak itu semua udah emang jelas salah semua menurut saya. Mau kayak gimana udah jelas. Dua-duanya dihukum mati, Bang. Iya, Dua-dua hukum mati gitu. hukum mati. Ya kalau nggak hukum mati kan hukum seumur hidup. Udah jelas apalagi sih biar tutup selesai gitu loh. Menurut saya sih nggak usah dijauh-jauhin. Ada pembelaan apa udah jelas gitu kan menurut saya. Itu. Yang namanya sekarang gini dibela misalnya kayak si Prio karena cuman hanya membantu menguburkan saja. Ya udah jelas mau nguburnya juga pelaku kan begitu ya. Tidak mungkin hanya semesta hanya seperti itu aja hanya membantu. Yang namanya membantu sudah ada namanya perjanjian antara Ririn dan Prio gitu. Nah, itu dia, Bang. Selain Iya. tadi aku bilang tingkat kebohongannya menguburkan. Nah, ditambah lagi saya memang membantu hanya menguburkan. Ternyata kalau benarlah CCTV itu, dia juga mengangkut jenazah. Berarti bukan menguburkan saja. Besok-besok takutnya ketahuan dia eksekutor. Sesuai dengan cerita awalnya hanya menguburkan. Ketangkap. Ada CCTV, dia mengangkat jenazah, tambah lagi mengangkat jenazah. Nanti ketahuan lagi, ternyata dia eksekutornya. Jadi apa yang disampaikannya pertama, memang dia tahu saya akan selamat kalau saya hanya mengatakan membantu. Ternyata pekerjaan dia masih lebih luas di dalam peristiwa itu. Bentar dulu. Teman-teman, saya ingatkan saja pada teman-teman semua. Jadi apapun pernyataan Anda itu disimak oleh teman-teman yang ada di bawah. Kita itu memberikan pernyataan, jangan tendensius, masuk akal, dan berdasar. Kalau itu ya, tidak ada tendensius, tidak ada tendensi, masuk akal, punya dasar. Teman-teman di bawah itu merasa ini teredukasi. Tapi kalau hanya kebencian, dendam, itu teman-teman yang di bawah itu tidak menerima edukasi. Sebaiknya kita berbicara minimal ya ada dasarnya. Ya, minimal ada dasarnya. Minimal punya fakta, minimal punya narasi-narasi yang elok. Kenapa saya katakan demikian? Coba dibaca sendiri tappingan di bawah itu. Itu dari perkataan kita sendiri. Nah, meskipun kita ini pro dan kontra itu ada yang mendukung sana, ada yang mendukung sini. Ada dasarnya. Itu baru keren. Boleh kok kita berbeda pendapat, boleh. Tapi masing-masing harus punya dasar. Bukan karena kebencian. Begitu kawanku. Ya, saya bacakan supaya
nggak bikin ini ya. Mulai dari atas ini saya baca ini, mulai dari Pak Dudu berbicara ini ya. Saya bacakan ya teman-teman ya. Ini Pak Dudu, maaf ya saya bacakan ya. Ini kan sudah ada di sini. Nggak Siap apa-apa. ya. Ya nggak apa-apa. Ini sebagai introspeksi aja. Dari fighter, Dudu, piye iki orang nyambung, lindur iki. Nah, hati-hati. Orang di bawah itu juga memahami kita. Kemudian ada Prajitalia. Ini biar cepat Tunggu dulu, selesai tunggu aja dulu. menurut saya. Ini kan pendapat ya. Tukar Tunggu pendapat dulu tuh. saya. Makanya pendapat itu yang edukatif. Ini ada dari Prajitalia. Dudu ngawur tuh. Andu. Dudu hakim dadakan. Gitu. Terus ini Rudi, gak masuk akal juga keterangan Dudua. Ini saya mau bilang begitu. Ini ada Arbitari, Dudu turun, malah diminta turun loh. Terus dari Ralis, Dudu lagi ngelindur cah itu. Ya, begini sudahlah saya gak bacakan semua. Intinya begini. Ya, paham. Saya mengimbau kepada teman-teman semua. Saya yakin kok teman-teman tahu bahwa apa yang kita ucapkan ini ditonton oleh banyak orang. Dan itu kalau ditonton banyak orang, ini tujuan kita ini kan memberikan edukasi. Meskipun ada pro dan kontra, tapi boleh ada dasarnya. Begitu kawanku, oke? Oke. Ya, dasarnya apa? Misalnya gitu. Udah dihukum saja, dihukum mati. Di Indonesia emang gitu. Nggak sidang dulu, nggak pembuktian dulu, nggak ada pembelaan dulu. Kan jadinya kan emang hukum Indonesia hukum rimba, kan begitu jadinya, ya nggak teman-teman. Oke, saya itu gini ya teman-teman. Meskipun teman-teman berbeda. Ini kan saya sudah pernah nyampaikan bahwa kasus ini menimbulkan pro kontra, menimbulkan perbedaan, menimbulkan apa namanya, Asas praduga tak bersalah. menimbulkan pertentangan di media sosial. Oke, ada yang mendukung ini, ada yang mendukung ini, ada yang mendukung ini, ada yang mendukung ini. Teman-teman juga di bawah juga ada mendukung ini, ada mendukung ini. Saya menyatakan bahwa kita ini tidak sedang mendukung para pelakunya ini, tidak. Tapi kita berada pada posisi korban. Nah, bagaimana keadilan itu ditegakkan? Mau dukung Ririn, mau dukung Priyo, bodoh amat buat saya. Tetapi mari kita sampaikan dengan dasar-dasar. Saya itu punya analisa tersendiri. Meskipun punya analisa sendiri, saya bisa saja saya sampaikan, tapi saya menjaga. Jangan sampai saya sampaikan ada orang yang tersinggung. Benar, saya ini punya analisa sendiri. Tapi kalau saya keluarkan ini dengan cara seperti ini, tersinggung nggak ya? Itu saya loh ya, itu saya. Nah, saya harap juga teman-teman juga begitu. Jangan dikeluarkan dulu, biarkan dulu berlalu gitu. Namanya masih proses persidangan. Berikan kesempatan mereka untuk melakukan pembelaan. Biarkan saja. Gitu ya Pak Dudu. Silakan Oke. Mas Terji. Ya, siap. Ya namanya hidup kan ada pro dan kontra. Saya setuju, sepakat itu. Sebenarnya kan betul ya. Itu. Kan saya nyari pronya, nyari pro kontranya juga sama kan kayak gitu. Sama pada intinya itu semua ada ke bela keluarga, bela yang korban lah ya. Betul. Tujuannya juga baik. Dua-duanya dihukum tujuannya baik. Hanya cara menyampaikannya supaya enak. Itu sih saran saya Pak Dudu ya. Oke, siap. Teman-teman nggak boleh gini ya, nggak boleh tapping kayak gini ya. Ini Edi Kennedy jangan begitu Edi. Yang baguslah tappingannya. Menghormati orang lain tidak ada salahnya. Dan insya Allah kita akan dihargai juga orang lain ya. Oke, ini
Boleh-boleh saja teman-teman dasarnya apa. Misalnya nih tadi kan ada yang bilang siapa itu? Pak Bram tuh dasarnya ini bagus, ada dasarnya. Pak Irin dasarnya ini bagus, ada dasarnya. Bukan karena ini ya, bukan karena kebencian. Oke, Bang Rin. Oi, Nah, kalau kalau dari persidangan, kalau dari persidangan Bang Rin, apa yang Anda lihat Bang Rin? ya kalau ya aku seperti itu aja. Jadi malas dia Mr. J. Satu ya tentang Mr. J, Priyo mohon ini maaf nih, kan ada tamu yang dulu ya. Bentar, dianggap potong dulu, ada tamu dulu, Mr. J. Oke, Pak ah, Dudu. Terima kasih Pak Dudu ya. Oke, siap, siap, siap. Ya, terima kasih Pak Dudu. Ini ada tamu Pak Dudu. Ya, awal cerita ku ikuti ya benar Priyo kita tengok saya sampai ke apa kehidupannya oh dia seperti ini ada netizen katakan polos-polos tetapi yang paling ikuti apa sih yang dianukan kepada dia apa yang dia sampaikan dan apa yang dia lakukan satu itu aja langsung aku bos ketika dia mengatakan turut membantu hanya menguburkan ini orang yang mengerti turut membantu itu hukumannya ringan. Di situ aku langsung ini nggak polos-polos amat nih anak. Iya kan? Nah, ditambah lagi bos, setelah dia dengan tegas mengatakan saya hanya turut menguburkan, berarti kuanggap pekerjaannya hanya satu menguburkan. Tetapi di pekerjaannya itu dia nggak tahu apa yang dia kerjakan. Kenapa? Karena berbanding terbalik. Dia katakan di persidangan dia lebih dahulu yang di bawah Pak Saroni. Kenyataan yang ditemukan di atas Pak Saroni. Padahal pekerjaannya hanya satu diakuinya, menguburkan. Tapi yang ya, dilakukannya pun dia tidak bisa tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. ya, Hanya ya, satu ya. pekerjaan menguburkan, ternyata pekerjaan dia itu pun nggak bisa dipertanggungjawabkannya. Betul, Dan betul, kenyataan betul. memang Pak Julhepni itu kan menemukan pahanya Pak Saroni lebih dulu kan, dan yang ditemukan memang Pak Saroni pertama. Berarti 4 Iya. lagi ke bawah. Oke, itu baru namanya Nah, ada dasar. Ini ada dasarnya itu. ini teman-teman. Dan ditambah kedua bos, untuk itu dulu Ya, lah yang ku bilang. Nanti kalau ada teman-teman tanggapin, nanti kita buka lagi kejanggalan. Yang kedua, ya itu tadi. Apa tadi yang kedua yang di pranknya sampai Kapolres pun kena prank, ya kan prank. Kapolres meyakini keterangannya menyatakan bahwa dieksekusi di belakang rumah. Ternyata setengah main dia bilang eksekusi di ruko ya kan. Bos, ya, bagaimana ruko bos? 12 September ruko sudah didobrak. Dan yang mendobrak tidak ada pernah menyatakan ada bercak darah. hmm, Tiba-tiba ketika dia sampaikan bahwa peristiwa itu di ruko, tiba-tiba bercak darah ada. Padahal bos, dobrakan 12 September itu sangat jelas video itu disorot ke dalam itu. Ya, saya tonton VT-nya itu ketika didobrak dan sorotan di dalam itu sangat jelas. ya, Tiba-tiba Inapis mengatakan ada 7 bercak darah di ruko. Bos, yang dobrak itu nggak mungkin tidak nampak bercak darah sepanjang 50 cm di kursi plastik yang kata Inapis ada. Sementara yang dobrak itu jangankan bos, kurasa telur sama apa itu pun udah diangkat itu semua. ya, Dan yang paling jelas bos, Inapis mengatakan bercak darah itu di lantai tengah. Padahal lantai tengah itu kulihat disorot video itu.
Dan yang mendobrak itu sebegitu banyak orang, tidak ada keluar dari ruko itu mengatakan menemukan bercak darah. Mm-mm. Itu kejanggalan yang sangat kulihat, bos. Terus ada bercak darah di dinding kamar mandi kiri kanan, ada bercak darah di pintu kamar mandi, ada bercak darah di rolling door bagian dalam. Loh, kenapa ini nggak ditengok orang yang mendobrak tanggal 12 September itu? Mm-mm. Ar- artinya itu TKP tidak steril ya, Pak Bang Ren ya. Bukan, bos. Kan 8 September, kan sampai 8 September sampai 12 September didobrak itu kan karena tidak Nggak ada. ada pengakuan mengatakan di ruko ada kejadian, kan itu. Mm-mm. Sehingga Ya, keluarga kan Pak Jul yang dobrak itu kan. Nampak kok di ya, CCTV itu kan. Nampak kok di konten itu apa FYP istilahnya kan. Iya kan? rekaman. Karena memang dianggap bukanlah tempat kejadian. Begitu Priyo mengatakan tempat kejadian perkara di ruko, tiba-tiba Inapis mengatakan menemukan 7 bercak darah. Sementara yang mendobrak 12 September 2025 itu, sampai mereka keluar dari ruko itu, tidak ada mengatakan menemukan bercak darah. Tunggu saya baca dulu ini yang di bawah ini ya. Saya baca sebentar saja. Dari Quirinius, lazimnya berdarah-darah, bukan 7 titik seupil. Iya. Ini Bang Rin sebentar dulu ya. Ini ada Bang R nih, Bang R. Saya sapa dulu Bang R ya. Malam, Bang Mr. R, Regi. Bang Apa R. kabar, Mr. Regi? Malam. Sehat, Ya, sehat. silakan Bang R. Ya, kalau saya sih melihatnya ini memang dari awal ini ada ketidakprofesionalan dari penyidik sehingga pada malam ini kita memperdebatkan apa yang tidak seharusnya. Kalau dari awal penyidik melakukan scientific crime investigation dalam perkara ini, Mr. G. Ya. Hmm. Mulai dari hilangnya SIM card, mulainya dari tidak dilakukannya otopsi, ini kan menjadi kejanggalan-kejanggalan yang kita lihat ini, Mr. Rigi, gitu kan, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda ini dari dua sisi kan gitu, Mr. Rigi. Ya. Jadi untuk kan saya kembali lagi nih tertarik, saya ingin kuliti ini terkait otopsi gitu, Mr. Rigi. Ya. Karena siapa yang bisa menggaransi kematian tersebut karena pukulan benda tumpul itu, sementara tidak dilakukan otopsi, kan begitu? Ya. Otopsi Ya. kan supaya kita mengetahui ini meninggal korban ini karena apa, penyebabnya apa, mekanismenya seperti apa kan gitu. Sementara kalau hanya di visum ini kan luka luar aja yang nampak terlihat ini kalau tidak salah, Mas Riji. Jadi banyak kejanggalan-kejanggalan ini. Nah, ditambah lagi CCTV yang potongan-potongan ini kan seharusnya ini kan alat bukti ini kan harus diuji dulu kesahihannya gitu loh. Diuji digital forensiknya segala macam. Nah, sementara apakah CCTV ini sudah dilakukan digital forensik atau belum, kita kan saya belum mengikuti ini di persidangan kemarin itu, Mr. Riji. Mungkin ada dari abang-abang yang mengikuti perjalanan persidangan ini sehingga tahu apakah CCTV itu sudah dilakukan digital forensik yang menghasilkan kesahihannya dapat dipercaya gitu. Karena kan CCTV juga menjadi perdebatan di kalangan masyarakat saat ini, Mr. Riji. Mungkin sebagai buka itu dulu, Mr. Riji. Terima kasih, Mr. Riji. Oke. Terima kasih Bang R. Ini benar sekali ya teman-teman. Ini saya sampaikan dulu ya. Ini ada namanya proses dasar penyidikan, ya, proses dasar penyidikan. Perlakuan terhadap ya bukti-bukti atau alat bukti ya.
Salah satu contoh terkait dengan darah, karena tadi di- disampaikan ada bercak darah, makanya bagaimana perlakuan terhadap darah. Perlakuan terhadap darah pun juga macam-macam. Ada darah eh, air ya, maksudnya darah air tuh darah yang masih berair ya, yang masih baru, bagaimana darah mengering, bagaimana darah yang sudah ter eh, distorsi. Artinya siapa yang bisa melakukan itu? Ahlinya, ya kan? Oke. Itu terkait darah. Sidik jari, demikian juga sidik jari. Ada berapa sidik jari yang ada di situ? Misalnya ada 12 sidik jari, yang satu, yang satu, yang satu, yang satu, yang satu. Nah, dimainkan semua itu. Jangan hanya satu, kemudian itu kan ada sidang di sidang. Teman-teman dengarkan sidangnya. Ada berapa banyak sidik jari? Banyak sidik jari. Kenapa bisa hanya satu yang bisa terbaca? Itu juga menimbulkan perdebatan, teman-temanku. Oke. Yang berikutnya terhadap mayat. Teman-teman, ada itu namanya mayat. Mayat ini kan judulnya adalah penemuan mayat. Meskipun penemuan mayat karena diduga akibat pembunuhan. Tapi kita membaca dulu penemuan mayat. Awalnya itu penemuan mayat, bukan langsung pembunuhan. Nah, penemuan mayat ini matinya kenapa? Gitu. Apa yang menyebabkan mati ini? Nah, untuk mengetahui penyebab kematian, ya, itu namanya autopsi. Siapa yang melakukan otopsi? Ahli forensik, ya. Namanya LABFOR, itu laboratorium forensik atau kedokteran forensik, ya, kedokteran forensik, ya. Oke. Kemudian nomor handphone. Handphone kan disita itu, ada kan? Handphone disita kan? Teman-teman tahu kan handphone disita ada. Nah sekarang handphone itu jadi apa? Kalau dia jadi barang bukti berarti nomornya yang kita butuhkan. Petunjuk di dalam handphone itu yang kita butuhkan. Suara-suara dalam handphone itu yang kita butuhkan. Perlulah dilakukan namanya digital forensik. Dilakukan apa enggak? Tidak. Oke. Demikian juga CCTV. Ini juga dengan menggunakan ahlinya siapa? Digital forensik. Dilakukan apa tidak? Tidak. Kenapa saya mengatakan tidak? Kan kemarin hakimnya bertanya sama jaksa. Ini CCTV sudah dilakukan forensik apa belum? Belum yang mulia. Loh kok bisa? Karena memang dapatnya begitu yang mulia, kan begitu ya enggak? Betul tidak teman-teman? Kalau betul bilang betul lah, kalau tidak bilang tidak, nggak apa-apa. Oke, kenapa? Karena CCTV itulah yang sangat sangat dibutuhkan dalam proses persidangan ini. Menit keberapa dia datang, menit keberapa dia pergi, jam berapa dia melakukan apa, itu dari petunjuk-petunjuk CCTV itu. Makanya kemarin saya mengatakan untuk mendapatkan CCTV itu bagaimana? Nah, itu berkaitan dengan perolehan alat bukti atau perolehan barang bukti. Apalagi yang dicari selain CCTV? Saksi-saksi. Jangan asal comot tuh tok 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 saksi kamu saksi enggak. Saksi itu yang memiliki nilai terkait dengan peristiwa. Kalau yang penting banyak ya repot. Yang memiliki nilai. Jadi teman-teman, memang ini dari awal sudah dikatakan bahwa ada yang kurang profesional. Yang berikutnya terkait dengan rekonstruksi. Itu juga menimbulkan perdebatan. Oke. Kemudian ini kan pembunuhan berencana, ya kan? Pembunuhan berencana. Kalau pembunuhan berencana, harusnya diungkap tuh bagaimana perencanaannya.
Nek masalah matinya itu sudah jelas karena ada korban 5. Oke, tapi bagaimana perencanaannya? Bisa tidak dibuktikan itu perencanaan itu? Kemudian apa motifnya? Motifnya apa sih sebenarnya ini? Di awal kita mendengarkan semua itu. Di awal kita mendengarkan semua. Katanya motifnya adalah rental mobil dengan biaya 750.000. Mobilnya macet atau mogok. Apa iya gara-gara 750.000 kemudian tega membunuh? Enggak lagi itu dibahas. Dalam dakwaan muncullah namanya bisnis minyak goreng. Ternyata bisnis minyak goreng muncul lagi angka di situ apa? 900.000 modal yang katanya akan dikembalikan dalam 1 hari. Apakah iya gara-gara 900.000 sampai tega membunuh 5 orang ini? Kan begitu. Inilah ya teman-teman, inilah. Jadi kalau teman-teman berbicara, apapun yang Anda bicarakan, silakan Anda baca dakwaannya. Kalau Anda sudah baca dakwaannya, Anda akan tahu arahnya jaksa ini kemana. Ternyata nggak ada semua itu, nggak ada semua teman-teman. Jadi kalau nggak ada semua terus gimana? Ya nggak? Kemarin beredar tuh di media sosial tentang CCTV. CCTV beredar. Ada orang yang kelihatan pada jam 5 sekian itu lewat masuk rumah itu. Kita bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya ini? Nah, kemarin waktu sidang ditunjukkan itu, siapa ini? Katanya Priyo. Emang sama dengan Priyo? Nah, teman-teman silakan. Nah, supaya tidak ada perdebatan-perdebatan ini, seharusnya yang dihadirkan adalah ahlinya. Kalau ahlinya itu tak terbantahkan itu. Kalau orang lain, orang seperti kita-kita ini masih dibantah. Saya ngomong begini aja di bawah masih tepeng kok. Kalau ahlinya yang ngomong baru, ya kan? Teman-teman ingat nih, ini saya ngomong nih, meskipun saya ngomong berdasarkan yang saya tahu, pasti ada yang tapping, ahlu kan begitu. Ya begitulah. Padahal yang tapping itu belum tentu juga melampaui saya misalnya. Asal tapping aja. Karena apa? Ini namanya media sosial. Media sosial. Sudah dikemas sedemikian rupa nampaknya. Ya. Ini fakta ya. Terima kasih untuk Bang R ya. Jadi ada beberapa cara pengelolaan alat bukti dan barang bukti. Nampaknya itu tidak profesional. Jika mayat yang ditemukan belum diketahui siapa pelaku pembunuhnya, mayat itu untuk mengetahui kenapa dia bisa mati, penyebab-penyebab kematian itu harus diotopsi. Banyak kok kasus-kasus yang begitu. Kecuali saya langsung nikam orang, cus. Saya nikam orang, cus. Orang itu mati, visum. Tetapi ketika ada mayat tergeletak, tidak diketahui siapa pembunuhnya, otopsi. Supaya tahu kenapa dia mati. Apa penyebab kematiannya. Kalau saya langsung lehernya saya krek, itu visum. Saya mungkin luka akibat benda tajam, misalnya seperti itu. Jangan dibantah kalau yang begitu teman-teman, itu teknis sekali itu, ya. Kemudian ini 5 orang tiba-tiba muncul nih TKP baru, kemudian barang bukti tiba-tiba ada menyelam di comberan. Padahal diakui dalam BAP itu. Di mana barang bukti tersebut saya buang di Sungai Cimanuk.
Maka polisi bikin surat perintah itu. Polisi bikin surat perintah 1, 2, 3, 4, 5 untuk melakukan pencarian terhadap barang bukti. Di mana dibuang? Tunjukkanlah itu orang tuh. Dikeler tuh ceritanya, kalau bahasanya dikeler. Di mana kau buang? Di sini. Menyelam tuh polisi di sana tuh. Mencari itu yang namanya tas isinya besi. Tas isinya palu. Akhirnya tidak ditemukan kan? Kalau tidak ditemukan namanya buat berita acara. Pencarian barang bukti dengan hasil tidak ditemukan. Kalau tidak ditemukan di Sungai Cimano, tiba-tiba munculnya di gorong-gorong, terus berita acaranya seperti apa itu? Kontradiktif. Makanya saya bilang kemarin karena tidak betah itu palu di Cimano, makanya dia merayap-rayap sampai di aliran sungai itu. Itu. Jadi teman-teman, jadi banyak kejanggalan itu benar. Kalau teman-teman mengatakan ini banyak kejanggalan, itu benar teman-teman ya, benar. Itu saja ya teman-temanku. Saya juga ada ini tayangan yang baru. Tayangan yang baru mau dengar atau tidak itu nggak ada masalah. Saya hanya bertanya saja kepada teman-teman. Katanya Ahmad Yani mati. Katanya Ahmad Yani sudah mati 10 tahun yang lalu. Ternyata Ahmad Yani itu ngontrak di Cikarang Selatan. Orangnya yang punya kontrakan ngomong, ya kan? Orang yang punya kontrakan ngomong bahwa iya benar Ahmad Yani ngontrak di sini. Mau dengar nggak? Ini saya tanya di atas dulu, satu persatu. Bang Erin, mau dengar nggak? Mainkan. Saya tanya dari Rani Amru, mau dengar nggak? Oke, Mr. G, lanjut. Saya tanya Brahma, mau dengar nggak? Lanjut, Esther. Bagus. Saya tanya Bang R, mau dengar nggak Bang R? Mainkan, Mr. G. Oke. Saya tanya teman-teman di bawah, mau atau tidak saya putarkan suaranya? Oh, pada nggak mau. Nggak mau. Wah, nggak mau ya nggak jadi ya, repot ki. Mau atau tidak? Oh, mau. Oke ya, oke. Mau semua itu Mr. J. Ya. Semangat itu semangat. Ya, teman-teman, saya tidak akan ngurangi, saya tidak akan tambahi, ya. Saya disuruh turun nih, piye gimana ki repot ki. Saya tidak akan kurangi, tidak akan tambahi. Nanti teman-teman silahkan komentari ya. Saya potong-potong nanti di sini karena ini sisinya adalah sisi YouTube. Saya akan potong ya. Tapi saya minta teman-teman harus narasi. Begitu selesai, teman-teman yang mendengarkan adanya rekaman ini, teman-teman jawab, oh begini ceritanya gitu ya. Oke, 1, 2, 3 kita mulai. Temui ibu Ya. di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Jadi saya pernah memposting fotonya Ahmad Yani di Facebook, di Instagram, yang captionnya buat netizen dan seluruh masyarakat Indonesia apabila mengetahui atau mengenali Ahmad Yani dengan ciri-ciri di bawah ini, ada fotonya yang pakai baju kotak-kotak harap menghubungi saya. Nah, Ibu Yaya ini menghubungi saya, katanya pernah melihat orang yang seperti di foto tersebut. Betul, Bu? Betul. Iya. Bu, coba kapan Ibu melihatnya? Oke, saya menceritakan kepada teman-teman dulu ya. Jadi postingan Tony terkait dengan Ahmad Yani ternyata disambut sama Bu Yayah ini. Bu Yayah ini melihat itu kemudian menghubungi Tony.
Benar atau tidak kita lanjutkan ya. Dan bagaimana waktu itu kejadiannya? Waktu itu sekitar bulan Juni-Juli ya, Tahun? karena 2025. Karena saya bekerja sore pulang dan juga berdagang. Kebetulan saya tidak memiliki toko, Ya, dagang apa? jadi jemput bola saja. Jadi yang kenal-kenal. Saya Ya. jualan baju macam-macam. Ada baju dari mulai anak-anak, dewasa, sama wanita berhijab lah istilahnya. Itu tas branded apa semua saya ada, parfum ada. Ya. Saat itu aku lagi jalan menuju ke depan. Ke depan Ke depan gerbang perumahan, saya bertemu dengan dia. Saat itu dia nyapa saya nyapa balik. Nah, waktu ada obrolan begitu, karena saya orang dagang, saya nawarkan tuh, Mas mau nggak aku punya jualan barang apa Bu? Baju, aku bilang gitu. Apa tuh mereknya gitu kan. Pusing bikin iklan. Jadi ini ibu ini bicara langsung karena ketemu langsung. Laporan. Jadi bicara langsung ceritanya seperti itu sehingga ada terjadi tawar menawar ya. Kita dengar Saya bilang gitu kan. Saya branded, maksudnya nyari yang gimana? Dia sebutin tuh nama-nama merek. Sebutin merek apa aja dia? Dia Cardinal, terus ya semacam yang inilah istilahnya skala menengah ke atas gitu kan, banyak kriterianya. Cuma salah satu itu saya bawain cuma dua model baju sama satu celana, dibalikin katanya nomornya tidak sesuai. Yang celana itu Yang celana ukuran berapa waktu itu? waktu itu adanya saya punya 33, dia butuhnya tuh 35 sampai 36 gitu. Saya bilang kalau setiap merek itu nomor itu beda-beda ininya, kan ada yang ukuran luar. Nah, dia punya 35 atau 36. Kalau dia minta 35 atau 36, besarnya seperti saya. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Ada ukuran dalam negeri itu kan beda. Cuma kalau yang bermerek pasti udah paten kan gitu. Tapi saat itu dia nggak mau karena tidak ada nomor. Jadi yang dia beli itu kemeja. Waktu itu saya bawain 2 kemeja itu karena saya itu partainya nggak banyak. Jadi satu baju satu, paling beda warna. Karena saya juga nyediain baju cowok-cowok itu sedikit gitu loh, Pak. Karena saya mainnya tuh perempuan gitu, jadi hijab, branded, tas-tas gitu, parfum gitu ya. Saat itu dia saya sodorin itu 2, yang dipilih itu 1. 2 baju. 2 baju itu. Cuma dia bilang katanya jangan yang warna biru Bu. Katanya saya udah punya. Ini kalau levisnya warna biru, ya ininya biru, bilang gitu kan. Udah nggak usah katanya, aku udah punya. Yang dimaksud udah punya itu yang seperti ini. Setelah itu kan dia pembayaran tuh Pak dibeli sama dia. Sudah aja saya itu tidak ada masalah. Jadi beli ke ibunya? Beli jadi yang tapi warna coklat. Ibu menawarkan yang biru. Kalau pakai baju jeans. Ya, Cuma kan jeans. adanya saya merek Lea. Biru nih. Tapi nomornya tidak cocok. Yang katun nomornya tidak ada, yang levis juga tidak ada. Kan saya tawarkan 2 versi itu, levis sama katun. Baju juga ya 2, cuma beda warna. Cuma yang dipilih dia yang coklat. Katanya yang biru itu dia punya. Begitu dia beli, pembayaran sudah aja saya itu sudah selesai. Jadi ibu melihat orang yang mirip ya seperti ada dalam foto yang saya sebar, yang Aman Yani itu. Orang itu beli baju sama ibu akhirnya. Iya. Ini. Ya. Cuma yang aku bawa ini kan ini warnanya biru. Nah, jadi ibu nggak apa-apa dibuka aja, dibuka. Dibuka, ditunjukin. Nah, ya jadi ibu menawarkan baju ini tadinya, cuma orang tersebut sudah punya yang warna biru. Nah, jadi ibu ingat nih yang foto ini gitu maksudnya. Iya. Nah, dia milihnya yang warna coklat. Ya, ini kan emang sama Bu ya. Iya, makanya cuma saya ini warna biru. Ya, oke. Dia dipilih karena dia punya katanya. Oke. Nah, akhirnya orang yang mirip Aman Yani ini belilah warna coklat. Nah, yang biru ini tidak dibeli karena ngomongnya sudah punya. Ya. Sesuai dengan foto yang di sini. Iya, sesuai dengan foto ini. Dia punya warna biru. Oke. Kalau ibu lihat mukanya,
Ini bener. Ya nggak pangling sih Nggak pangling? orang pedagang. Orang penjual kan tentunya ingat gitu siapa yang Oh, ingat. Ini teman-teman, ini kata pedagang ya. Nanti dikira kata Mister Si, kata pedagang. Itu teman-teman ini maunya itu yang katanya. Ya memang harus katanya, kita punya mulut. beli gitu kan. Ya insya Allah ya, ini bukan mudah-mudahan ya kalau nggak ada kembarannya pasti ya. Ya, Itu dia ya. makanya ibu hubungin saya. Iya. Kalaupun nggak sama, nggak mirip, nggak mungkin ya ibu hubungin saya. Iya, tanya ibu kandungnya ada kembarannya enggak. Aduh, tanya ibu kandungnya, ada kembarannya apa enggak? Enggak ada, cuma satunya itu. Oke. Iya. Iya. Lalu Setelah itu kan dia satu tim, banyak sekitar di ruangan itu. ruangan Ruang kontrakan. kontrakan. Oh, jadi Ini sudah mengarah ke kontrakan ya, mungkin dikit aja nanti ya. orang yang mirip Aman Yani ini ngontrak. Kontrak Ya, di perumahan Villa Mutiara di mana? di Kontrak di mana? Ciantara Cikarang. Hmm? Di Cikarang Selatan lah. Cikarang Selatan. Iya. Oke. Jadi di dalam rumah kontrakan ada berapa orang yang ibu tahu? Sekitar 4 ya waktu itu ya. Jadi posisinya itu seperti mirip ya sama yang di depan yang lagi transaksi dengan saya pembelian baju. Terus aku ngeliat seperti namanya itu Dudu Subarka yang ada di foto. Terus satunya lagi masih muda-muda itu. Terus yang di belakangnya lagi. Waktu itu sekitar pukul habis isya ya, malam ya. Sebentar. Jadi ibu itu selain melihat orang yang mirip Aman Yani, juga ibu itu melihat orang yang mirip Dudu Subarka. Iya, seperti saya ngeliat gambar yang ada di Facebook. Iya, ibu lihat sebelumnya kan ibu itu kejadian 2025 ya. Iya. Ibu melihatnya kan 2025 itu. Iya. Nah, lalu setelah ibu lihat di Facebook ya, oh ini seperti yang Saya lihat. ibu lihat. Coba di Facebooknya ibu lihat mana yang Dudu Subarka itu. Ditunjukin di kamera. Nah, mana? Yang ini. Oh, ini. Oh, oke. Ini. Iya, dia lagi main handphone di dalam ruangan. Ibu bener lihat ini juga sama orang yang Iya. mirip Aman Yani. Kan 2025 kemarin. iya betul. Kalau nggak ada kembarannya ya. Sekali lagi. Ini luar biasa. Ini seandainya Iya. ini bener ya, itu Aman Yani yang beli baju sama ibu. Juga yang ibu lihat ini Dudu Subarka, misalnya seandainya ya. Walaupun saya belum bisa memastikan Bu ya. Tapi seandainya benar yang ibu lihat itu Aman Yani dan Dudu Subarka. Awas. Alah, Hati-hati. iklanan Hati-hati. tuh. Lagi serius-seriusnya. Dia sendiri sebenarnya tahu bahwa Aman Yani masih hidup. Dudu Subarka ini seandainya ini benar Bu ya. Iya, ya orang saya waktu itu nawarin, Mas mau baju nggak gitu. Ke dia nih, Iya, dia mainan HP. ke orang yang mirip Iya. Dudu Subarka ini. Aku kok gimana ya? Saya itu mempercayai wanita. Kalau wanita itu bicaranya enak, itu pasti saya percaya. Tapi ya teman-teman, tergantung teman-teman ya mau percaya sama wanita atau tidak. Kalau saya sih percaya sama wanita, kalau saya. Karena saya dilahirkan sama wanita, terus nganu saya juga wanita. Gitu loh. Kamu percaya nggak sih sama wanita? Iya, kan aku lihat tuh pas aku lihat postingan ini, kok ini kayak orang yang di dalam itu yang lagi mainan HP. Waktu ya, ibu ngeliat foto ini. Iya. Jadi ibu melihat orang yang mirip Aman Yani itu, yang setelah melihat postingan, ya, yang menggunakan baju ini. Iya. Nah, baru ibu tuh ingat begitu melihat ini. Iya. Saya Postingan langsung DM ini, ibu, Pak Tony. iya ibu langsung DM saya itu kan. Iya, tapi 5 hari nggak dibuka-buka. Iya. Oh, tidak dibuka emang. Emang Tony emang gitu. Saya DM juga nggak dibuka-buka sampai sekarang. Sampai sekarang ya, memang gitu dia. Nah, kalau di
Instagram, Bu, saya jarang buka, Bu. Ibu tuh harusnya langsung di WA saja Aku tuh. nggak berani soalnya banyak WA palsu kan dari Facebook Oh, apa itu enggak kan. itu Saya kalau Facebook. bukan suaranya Pak Tony sendiri yang biasa Udah, podcast suaranya itu, saya baru udah. percaya. Iya, Bu, itu WA saya asli yang di Facebook itu, yang saya santumkan itu, ya. Cuma saya nggak ada keberanian, jadi Oh, ya kan saya 50-50 tuh. Saya sampaikan ini kan harus bertanggung jawab dengan segala apa yang aku buktikan tuh Pak. Cuma saya kan sembari berdoa sembari ini kok tapi terlintas mulu gitu iya. seolah-olah meyakinkan saya untuk saya harus bicara gitu loh Pak. Iya, Ibu kan begini, Bu, merinding saya sampai. Seandainya itu benar, Mm-mm, Bu ya, mudah-mudahan Bu ya, mm-mm, saya mudah-mudahan itu benar Aman Yani yang Ibu lihat dan benar juga Dodi Subarka ya. Ini kan belum pasti, cuma Ibu melihatnya nggak Melihat. samar. Enggak, kan orang dia beli ke saya. Oke, kenapa Ibu sampai menghubungi saya? Padahal kalau menurut Ya kan ini permasalahannya kan pembunuhan massal satu keluarga. Terus dia membantu sesama biar keadilan itu kan ditegakkan. Jangan sampai yang salah dibenarkan, yang benar jadi salah kan gitu. Kasihan keluarganya kan. Jadi jangan berlarut-larut. Tapi kalau dengan adanya begini kan saya bisa membuka diri. Kalau rasanya takut aja saya kan minta perlindungan Pak Tony gimana Insya kan Allah, gitu. Bu. Yang penting kan Ibu yang Ibu sampaikan ini informasi. Cuma Ibu melihat orang yang mirip Aman Yani, kan itu ya. ya, Nah, sedang kontrak di Cikarang ya, Selatan. saya tahunya kan dia kuli bangunan ya. Jadi kerja apa, proyek? Kuli bangunan, renov rumah Iya, proyek gitu. itu, proyek bangunan Iya, ya. proyek ya dia mana ada yang ini pindah gitu. Cuma waktu itu saya ngeliatnya long time